Kan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum Bu Memel. Waalaikumsalam Pak Budiman. Nah, Bu Memel, sudah masuk waktu istirahat nih. Ayo kita belanja ke kedai. Saya sedang tidak mood makan apapun Pak Budiman. Tumben, kenapa emang? Pantas saya perhatikan dari tadi Bu Memel terlihat murung. Iya nih Pak, kemarin di jam pertama kan kelas saya ada supervisi dari pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran. Hmm, bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu? Yang mengganggu mood Bu Memel itu apa? Jadi, tadi itu pengawas menanyakan soal buku teks. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku paket. Ternyata saya dilaporkan kepada kepala sekolah, Pak. Oh, begitu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iyalah Pak Budiman, jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, siswa bisa cepat bosan, sumber informasinya terbatas, dan lagi kalau hanya buku, para siswa mudah bisa membacanya sendiri di rumah. Saya setuju, Bu. Kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar, sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini, Bu? Ya, saya ingin lebih plong setelah mengeluarkan unek-unek saya, dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita, Bu. Waktu supervisi itu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada pengawas? Waktu ditanya itu saya langsung jelaskan, tapi pengawasnya malah seperti tidak terima, malah tersinggung terus lapor ke kepala sekolah. Begitu, Pak. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Apakah hanya soal buku teks atau ada hal lain? Sewaktu ditegur tadi, saya agak ngotot Pak Budiman karena saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Jadi, nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya ya, Pak. Kalau menurut saya, gaya mengajar ibu yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi, Bu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung, mungkin seperti Ibu sampaikan tadi, terjadi miskomunikasi karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi. Menurut Ibu, jika Ibu menjelaskan dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda juga enggak? Kira-kira. Saya pikir begitu, Pak Budiman. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas melalui telepon dan WA, tapi belum ada respon sampai sekarang. Oh, jadi sudah coba dihubungi ya. Selain itu, apalagi yang sudah dilakukan, Bu? Saya pikir untuk menemui Bapak Kepala Sekolah dan menjelaskan detail persoalannya, Pak. Hanya saya ragu apakah beliau memahaminya, mengingat saya telah menyinggung pengawas. Jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu jelaskan? Menjelaskan detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan ke depannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan santun sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga meminta Bapak Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan pengawas agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Menurut Ibu, mengapa Ibu harus menjelaskannya lagi dengan cara yang tadi Ibu maksud?
agar Bapak Kepala dan pengawas mengerti bahwa saya tidak bermaksud membantah, menyinggung. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas pembelajaran saya. Saya yakin Bapak Kepala Sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesannya bisa diterima dengan baik dan tidak berdistruksi. Wah, itu baik sekali, Bu. Inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukannya dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira, selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan pada rencana aksi Bu Memel. Misalnya, pengawas masih marah dan tidak mau menemui Ibu. Saya akan memberi waktu sampai semua calling down dulu, Pak, karena tidak baik juga kan memaksa mengadakan komunikasi saat pihak lain masih emosi, tapi tentu tidak terlalu lama. Saya takut masalahnya malah jadi berlarut-larut. Saya pikir Bu Yanti bisa membantu saya mengingat perannya sebagai wakahumas di sekolah kita. Dan juga kedekatannya secara personal dengan pengawas, saya yakin Bu Yanti bisa menengahi dan membantu menyelesaikan masalah ini. Wah, saya pikir itu langkah yang sangat baik, Bu. Selamat, karena Bu Memel telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Memel. Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi. Tentu, Pak, segera saya lakukan karena saya juga tidak nyaman jika terus berada dalam kondisi seperti ini. Nah, sekarang Ibu lebih plong karena sudah bercerita. Masih ada yang bisa Ibu saya bantu? Sudah, Pak Budiman, saya lega. Saya minta Bapak untuk membantu saya menjaga komitmen dan melaksanakan langkah solusi yang kita bahas tadi ya, Pak. Alhamdulillah, insya Allah, Bu. Baik, Bu Memel, kebetulan lonceng sudah berbunyi. Saya masuk ke kelas dulu ya, Bu Memel. Tetap semangat, Bu Memel. Ya, semangat Pak Budiman.